Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Aswaja dengan tema ekstremisme dalam beragama. Jadi, ekstremisme tidak hanya di agama Islam, namun ada di semua agama. Pada agama apapun ada kelompok yang bersikap berlebihan dan cenderung ekstrim dalam mengamalkan ajarannya. Jadi, yang pertama itu adalah memahami akar radikalisme dan ekstremisme. Jadi, bukan agama tapi produk pemikiran. Ekstremisme dan radikalisme bukan agama. Ekstremisme dan radikalisme adalah produk pemikiran manusia. Agama hanya menjadi dalil atas pemikiran dan aksi radikal dan ekstremisme mereka. Contohnya seperti apa di sini? Contohnya itu seperti kelompok teroris yang mengatasnamakan agama, padahal tindakan mereka bertentangan dengan nilai keagamaan yang sebenarnya. Kemudian larangan sikap berlebihan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sikap ekstrim. Sebaliknya, beliau melalui berbagai riwayat justru melarang sikap berlebihan dan kaku dalam menjalankan ajaran agama Islam. Jadi Rasulullah itu tak pernah berlebihan. Rasulullah itu fleksibel. Nah, beliau ini menegaskan agar umat Islam beribadah sesuai kemampuan, tidak ekstrim seperti terus-menerus puasa atau salat tanpa istirahat. Jadi Rasulullah itu tidak memperkenankan bahwasanya orang tersebut itu beribadah secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang tertutup. Pakar terorisme menyepakati bahwa akar radikalisme adalah pemahaman yang tertutup atau eksklusivisme terhadap beberapa teks keagamaan. Kelompok ini cenderung tidak mau mendengar pendapat lain atau kekeh dengan pendapatnya itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Contohnya itu seperti mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pandangan. Jadi ketika pandangannya itu tidak sama, maka orang tersebut itu bergegas untuk mengkafirkan orang itu. Kemudian itu menolak dialog dan pendapat ulama lain. Jadi kekeh, tidak fleksibel sama sekali. Dan kemudian menafsirkan ayat-ayat secara keliru untuk membenarkan kekerasan. Jadi ini ada 3 ciri utama kelompok ekstrim. Jadi ada taraf-tarafnya dari kelompok ekstrim itu sendiri. Yang pertama itu adalah ghulu, tatarruf, dan irhab. Ghulu itu apa? Ghulu itu yaitu berlebihan dalam beragama, artinya melampaui batas dalam menjalankan ajaran agama, terlalu fanatik dalam ibadah sampai melampaui batas yang diajarkan Nabi. Jadi terlalu berlebihan dalam beragama. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwasanya Rasulullah itu tidak suka berlebihan. Jadi sewajar-wajarnya aja ketika beribadah. Oke, selanjutnya setelah hulu kita ke tatarruf. Tatarruf itu apa? Sikap tatarruf itu adalah sikap keras dan ekstrim dalam beragama. Jadi tatarruf itu merupakan taraf kedua dari kelompok ekstrim. Nah, artinya apa? Sikap keras dan ekstrim dalam beragama itu artinya bersikap kaku, keras, dan tidak mau menerima, keras kepala dalam beragama dan tidak menghargai pandangan orang lain. Nah, itu disebut tatarruf, orang yang kaku, orang yang keras dalam beragama. Langsung ketiga dari taraf yang terakhir, yaitu irhab. Irhab itu apa? Irhab itu adalah terorisme atau kekerasan atas nama agama.
Artinya apa? Artinya menggunakan kekerasan atau teror untuk memaksa ajaran agama, seperti halnya terorisme di Bali. Nah, itu merupakan contoh dari sikap irhab. Nah, contoh irhab ini merupakan taraf terakhir, taraf yang paling ekstrim. Kemudian siklus eskalasi ekstremisme dari intoleran menuju terorisme. Jadi ini siklus dari eskalasi ekstremisme yang mana berawal dari intoleran yang endingnya itu terorisme, berhubung ke terorisme. Yang pertama, intoleran, sikap tidak toleran atau tidak menerima perbedaan, menjadi seorang apatis lalu menggapai orang lain sebagai the other, kemudian menyalahkan atau mengkafirkan. Lah, itu salah satu siklus terendah dari ekstremisme. Dan yang kedua itu adalah radikal atau ekstrim. Radikal ekstrim itu adalah perkembangan pemikiran eksklusif yang membenarkan pemisahan diri dan penolakan terhadap nilai-nilai sosial yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu adalah terorisme. Dan terorisme itu adalah merupakan puncak dari eskalasi, taraf terakhir, di mana tindakan kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan ideologis, seringkali didorong oleh penalaran bengkok terhadap ajaran agama. Contohnya di sini itu seperti Bang Amrozi, yang mana Bang Amrozi ini adalah seorang terorisme yang ada di Bali. Nah, ini cara mencegah vonis kafir. Caranya itu gimana? Langkah awal menangkal ekstremisme. Agar kita tidak mudah mengkafirkan dan menyalahkan pemahaman yang berbeda, ada dua hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu menguasai terminologi dasar dan menyadari bahayanya takfir. Menguasai terminologi dasar itu adalah memahami definisi dan makna mendalam dari istilah-istilah sentral seperti iman, kufur, mukmin, kafir, dan konsekuensi dalam ajaran agama. Dan setelahnya itu adalah menyadari bahayanya takfir, memahami bahaya memvonis kafir, takfir kepada orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda, serta konsekuensi berat dari tindakan tersebut. Sikap ini telah dilarang keras oleh banyak ulama besar. Kehati-hatian dalam menuduh kafir. Jadi kita harus menghati-hati dalam menuduh seseorang itu kafir. Para ulama itu sepakat menetapkan beberapa syarat ketat sebelum seseorang tersebut itu bisa divonis kafir untuk menghindari fitnah dan kesewenang-wenangan. Jadi kita itu harus berhati-hati sangat untuk menuduh orang tersebut itu kafir. Yang pertama itu memastikan tindakan kufur. Apakah benar orang yang dituduh kafir itu melakukan perbuatan kufur yang jelas, dan perbuatan ini bukan karena belum tahu atau kekurangtahuan ilmu. Jadi kita itu harus memastikan betul bahwasanya orang tersebut itu sudah melakukan kekufuran. Yang kedua itu adalah memastikan kesengajaan. Apakah orang yang dituduh kafir melakukan perbuatan kufur itu dengan sengaja dan bukan karena ketidaksengajaan atau kekhilafan. Jadi kita itu harus memastikan sengaja atau tidaknya orang tersebut, jangan hanya main klaim sendiri. Dan yang ketiga, memastikan niat kufur. Apakah dalam mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur itu ada niat atau maksud untuk mengingkari ajaran agama.
Jadi kita itu harus memastikan bahwasanya orang tersebut itu mempunyai niatan atau tidak. Kalau tidak mempunyai niatan ya jangan dipastikan kufur, atau kalau ada kesengajaan baru itu dipastikan orang tersebut itu melakukan kekufuran. Dan yang keempat itu adalah memastikan tanpa paksaan. Apakah orang tersebut mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur tanpa berada dalam kondisi terpaksa atau di bawah ancaman? Jadi kita itu harusnya memastikan orang tersebut terpaksa atau tidak. Nah, kalau terpaksa jadi ya tidak melakukan kekufuran. Begitupun atau sebaliknya, kalau melakukan tanpa paksaan maka orang tersebut itu baru dihukumi secara kufur. Kesimpulannya yaitu adalah kafir adalah orang yang tidak membenarkan atau beriman atas apa yang dibawa oleh Rasulullah terkait persoalan yang bersifat dhaluri. Sementara takfir adalah memvonis kafir pada orang lain, perkataan dan perbuatan yang berpotensi menjadi seorang menjadi kafir, tidak otomatis menjadi pengucap atau pelakunya menjadi kafir, karena diperluas analisis dan pertimbangan banyak hal untuk itu. Sekian, terima kasih.